Termasuk toko dia sendiri guys, dia banggakan. Jadi dia punya toko nih guys. Sampah banget sih, level kacangan banget. Guys, balik lagi bersama gua, Michael, Raja Terakhir dari Isekai. Di episode kali ini, Toys Rama atau Coffee Shop Talk mau ngobrolin masalah perbuatan tidak terpuji dari seseorang yang mempunyai nama besar ya. Balik lagi, gua nggak seberapa mau ikut campur urusan beginian, tapi menurut gua ini harus diomongin karena ini seperti memancing di air keruh. Maksudnya apa? Maksudnya kelakuan orang ini seolah-olah mau menjadi orang baik, tapi niatnya memang busuk di awal. Bukan dalam artian busuk karena tidak sengaja atau keadaan memaksa ya, bukan gitu. Kan orang-orang tuh bisa jadi jahat karena memang keadaan membuat dia terpaksa menjadi jahat, atau dia memang punya niat jahat dari awal. Nah, menurut gua, sorry to say, orang ini memang punya niat tidak baik dari awal, yaitu merendahkan masalah orang lain dengan maksud bisa membanggakan diri sendiri. Ibaratnya self-bragging tapi di kasus orang. Sepertinya gue pernah bahas kasus ini, tapi mungkin nggak sampai ke telinga dia atau apa. Nah, ini agak sedikit sama tapi juga beda banget gitu. Oke, jadi sebelum gue mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Semua ritualnya masih tahu, masih sama, masih biasa. Terus yang mau nyawer di pojok kanan bawah. Jadi biar nggak lama-lama, langsung aja kita mulai Toys Rama episode Selasa ini. Jadi gini guys, semua pada tahu kan, lagi ada kasus Boomen versus LWS, oke? Yang gue mau bahas bukan itunya, tapi ini adalah dampak dari sana. Yang kejadian sekarang, semua korban-korban LWS, semua korban-korban Boomen, semua korban-korbannya mereka berdua, baik secara langsung atau tidak langsung, mereka bikin grup, ada grup WhatsApp-nya. Nah, di grup WhatsApp itu masuklah korban-korban yang ternyata disisipi oleh orang-orang yang bukan korban sama sekali, bukan korban secara langsung, atau juga bukan korban secara tidak langsung. Nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada urusan sama sekali. Masuk aja. Ngapain mereka masuk? Ada yang sekedar dengar, ada yang sekedar kepo, tapi juga nggak sedikit yang masuk dan memperkeruh suasana, ngaduk-ngaduk air tenang, dan membumbui drama-drama yang ada. Sampai tiba-tiba satu hari gue ketemu Boomen 2 kali ya. Akhirnya Boomen cerita masalah ini gitu. Iya, jadi intinya si Boomen itu minta izin ke owner grup untuk masuk ke grup itu. Secara berbesar hati Boomen masuk ke grup itu untuk masuk sebagai, oke, semua yang punya utang sama gue, yuk kita sama-sama kita checklist yuk. Berapa aja dan barangnya apa aja, dan gue mau cek bener nggak sih lo ada utang sama gue apa enggak, dan duitnya udah gue transfer ke LWS apa belum. Intinya Boomen berusaha man up lah. Boomen berusaha memperbaiki dan menyelesaikan masalahnya sedikit-sedikit lah. Jadi dia masuk ke grup itu. Tapi di situ dia sadar banyak orang-orang yang gak punya urusan sama dia tapi memperkeruh suasana. Sampai sini kira-kira kalian ngerti ya? Sekali lagi gue jelaskan, di sini gue bukan mau ngebahas Boomen LWS. No, bukan. Di sini gue mau ngebahas perbuatan tidak terpuji dari seseorang. Ntar dulu guys, minum dulu. Jadi, sebelum gue jelaskan lebih dalam, semua nama-nama di sini gue sensor kecuali satu nama orang, yaitu nama orang yang melakukan perbuatan tidak terpuji ini. Karena di sini di awal juga dia bohong, dia pura-pura menjadi orang lain segala macam. Jadi intinya gimana sih? Jadi gini guys, ada salah satu member yang masuk ke grup sini, dia membanggakan tokonya sendiri, tapi di atas penderitaan yang sedang terjadi antara LWS dan Boomen. Semua percakapan yang ada di sini gue sensor, kecuali nama orang tersebut. Oke? Gue langsung mulai ya guys ya. Jadi awalnya dia itu pura-pura nanya awalnya nih. Jadi kalau mau belanja sekarang di mana? Karena kan dia nganggap LWS bermasalah, Boomen bermasalah. Terus mulailah dia dengan memberikan panggung ke toko-toko lain. Oh, kesini aja ini bagus kok. Oh, kesini aja ini oke kok. Oh, kesini aja ini trusted seller kok. Oh, kesini aja ini distributor langsung kok, direct distributor. Oh, ini kesini aja. Oh, ini bagus kok, beli ini. Oh, kalau mau beli ini mah ke dia. Oh, kalau mau beli ini mah ke dia. Dia mah no drama apa segala macam. Dia mulai membanggakan toko-toko orang. Orang semua tokonya dibangga-banggain semua sama dia. Kecuali si LWS sama Boomen itu. Termasuk toko dia sendiri guys, dia banggakan. Jadi dia punya toko nih guys. Terus nih gue bacain langsung ya. Bimokyo belanja di LWS. By the way ngakak. Kemarin ada di grup ini mention toko oren, ternyata ownernya ada di sini juga. Loh, owner Kyo ada di sini? Nah terus ya, si S20B ini nanya, mana ownernya? Gue sambil jelasin dulu nih guys. Lah,
ada Bimo Kyo di sini. Wow, gitu. Jadi lapak yang recommended sekarang siapa? Gua butuh regular PO buat metal build nih. Terus Bimo Kyo belanja di LWS. Wow, multi aja kalau metal build. Kalau diperhatikan banyak juga seller ke LWS. Shit gitu kan. Terus ya mulailah obrolan biasa ya. Soalnya pesen pakai jalur sendiri mahal. Sejak awal sejak nggak diuntar gue udah jarang ke Hopjab ya. Ini masih obrolan biasa lah ya. Terus tiba-tiba si S20B ini mereply lagi. Nggak tahu kayaknya sih, tapi biasanya pesan lewat Topet atau langsung datang. I see. Agak warna-warni pendapatnya ya Om. Nih gitu. Udah mulai dibully-bully nih sama teman-teman karena teman-teman udah tahu dia siapa kan. Terus yang lain, terus dia ngomong lagi, ready online atau datang langsung paling beres. Jadi dia tetap membanggakan toko sendiri ya guys. Cuman ini mungkin agak susah kalian ngerti karena banyak percakapan yang gue sensor ya guys untuk masalah privacy. Terus dia nanya lagi, orang yang sama nih S20B. Tapi Kyo masih suka drama-drama ya? Dia nanya sendiri, beli ready aja kalau toko-toko gede. Terus S20B balas lagi komen sendiri di komen yang, tapi Kyo masih suka drama-drama ya? Nanya serius. Kok dia komen sendiri, dia jawab sendiri. Rada-rada gila memang. Terus PO resiko dioper sana sini kan. Nah ini yang lain-lainnya obrolan biasa ya. Terus ini dia mulai membanggakan toko orang lain tapi untuk dijatuhkan ya. Sambil mampir Ava, sambil mampir LWS. Kalau LWS buka stand diserbu para korban standnya. Padahal zaman dulu saya masih ingat LWS satu-satunya pedagang figur di Ava hebat. Terakhir sebelum Ava cabut hanya ada LWS dan Kyo saja. Celah. Terus habis itu ya dia mulai ngomong-ngomong lagi yang lain-lain. Nah, terus guys yang paling parah. Si S20B ini melakukan public doxing. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu public doxing itu apa, public doxing itu adalah sebuah kalimat slang internet atau sebuah istilah di internet yang artinya adalah menyebarkan informasi pribadi seseorang atau perusahaan secara umum. Jadi misalkan gini, misalkan gue punya KTP gue gunakan untuk bikin paspor misalkan. Nah terus KTP gue itu dibocorkan atau disebarluaskan. Nah itu namanya public doxing atau doxing. Misalkan gue pinjam KTP-nya Iksan atau misalkan gue pinjam KTP-nya Mas Ian. Terus abis itu untuk keperluan paperwork misalkan, tapi abis itu gue sebarkan di internet. Nah itu namanya public doxing. Jadi itu nggak boleh ya guys, karena itu bisa digunakan untuk kejahatan dan bisa digunakan untuk hal-hal tidak baik lainnya ya. Itu sangat tidak boleh dilakukan. Nah tiba-tiba si S20B ini melakukan public doxing. Dia mulai menyebarkan link Amazon dan alamat LWS di Jepang. Ini seperti yang kalian lihat ya. Nah dia masih ngasih tahu tuh, masih dagang Januari 2024 itu di Jepang. Kita share beginian gak hitung doxing kan? Ya doxing lah, gua takut ada yang bocorin. Udah pasti bocor, yang namanya grup udah pasti bocor. Itu yang disomasi siapa tuh gitu kan? Nah, jadi ini menurut gua udah gak bener lah ya. Toko LWS di Amazon Jepang, dia domain expansion kita nggak bisa apa-apa. Nah terus dia kasih lagi nih alamatnya nih segala macam nih dengan jelas dan dengan terpampang banget nih. Kalau bingung cairin aset di Indonesia, jual hasil PO-an di Jepang bisa jadi. Maksudnya masih ngasih sok-sok begitu. Jadi nah ini link-link ini udah gue cuma sebatas kasih aja tapi nggak usah diiniin karena itu nggak baik ya, nanti gue sensor semua ya. Terus habis itu ya masih ngomongin yang lain segala macam. Nah terus adalah orang-orang yang ngomong gitulah, terus ngomong di toko sebelah udah ready, ini orang di grup semua lagi kena musibah, lalu malah promo toko lu gitu. Jadi pas kita cek ternyata kita balik nih ke poin awal nih. Pas kita cek di Get Contact atau Who's Calling atau apapun aplikasi yang lu pakai di Android lu atau iOS lu, ternyata nomor itu adalah nomor Bimo Tiastomo. Bimo Tiastomo itu adalah ownernya Kyo. Jadi Mas Bimo ini ibaratnya melakukan self-bragging di antara semua penderitaan teman-teman. Baik itu penderitaan karena Bumen, baik itu penderitaan karena LWS. Kita nggak ngobrolin ke situnya. Cuman menurut gua untuk orang sekelas Mas Bimo ya, yang punya toko Kyo Hobby Shop ya, yang gede ya, yang tokonya ada rukonya dan setiap Toy Fair selalu rame dengan atribut-atributnya atau dengan julukan toko orennya. Menurut gua level seperti ini level sampah banget sih. Level kacangan banget. Jadi lu kalau mau ngadu, ya ngadulah dengan yang baik dan benar. Kasihlah pelayanan yang baik dan benar. Kasihlah diskon yang baik dan benar. Kasihlah user experience yang baik dan benar. Jangan lu membangga-banggakan toko lu, tapi dengan menjatuhkan toko lain, ujung-ujungnya lu menggiring orang untuk beli sama lu. Dan janganlah lu buka public domain atau informasi-informasi pribadi orang di sana. Itu sebuah perbuatan yang sangat tidak terpuji banget. Ya, gimana ya? Ya, memang tidak terpuji aja gitu. Dan lu di sini pura-pura jadi orang lain nanya, emang ada owner Kyo di sini? Ya jelas-jelas lu ownernya. Orang zaman sekarang udah pinter bro, bisa pakai Get Contact, bisa pakai Truecaller, bisa pakai Who's Calling. Ya
ya apapun aplikasinya lah, udah banyak lah. Di sini udah jelas banget nih, gue ulang lagi nih, gue kasih lihat lagi nih. S20 Bimo, Bimo Thailand Importir, Bimo Mosi Mosi, Bimo Kyo, Bimo, udah nama lu semua itu, Bim. Ya, again, gue cuma menyampaikan doang. Menurut gue, lu kurang etis lah. Apalagi untuk orang yang punya nama seperti lu. Justru di saat ini yang lu bilang, Kyo nggak ada drama ya? Justru jadi ada drama gara-gara lu begini. Dramanya yang bikin lu sendiri ini. Jadi dan again, gue, Michael Chu, Raja Terakhir dari Isekai, kali ini cuma mau ngomong gitu aja. Gimana menurut teman-teman yang nonton? Apakah perilaku Bimo ini memang pantas seperti ini? Atau memang perilaku ini sepertinya perilaku tercela? Silahkan langsung komen. Jangan lupa yang mau nyawer. Jangan lupa semua sosial media kita. Pantengin terus Isekai Coffee Shop karena sebentar lagi bakalan ada klarifikasi dari seseorang yang wow dan bombastis ya. Semoga ya, kita sama-sama saling nunggu nih ya. Oke, jadi Michael gitu aja dulu. Peace out.